Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nia Puspita Agustiani dengan NPM 2414071013, kelas TEP A angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah MBTP dengan judul materi Motor Bakar 4 Tak dengan dosen pengampu Dr. Mareli Telaumbanua STP MSc. Yang pertama itu ada definisi dari motor bakar 4 tak, yaitu motor bakar 4 tak merupakan jenis mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan hanya satu siklus kerja yang melalui 4 langkah kerja, yaitu yang pertama ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah pembakaran, dan langkah buang. Dalam motor bakar 4 tak itu ada pun prinsip atau cara kerja motor bakar 4 tak sendiri. Yang pertama itu ada pada langkah hisap, yaitu piston bergerak ke bawah untuk menghisap campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder. Selanjutnya, pada langkah kedua, yaitu pada langkah kompresi, piston bergerak ke atas untuk menekan campuran tersebut. Apabila busi memicu percikan api pada langkah pembakaran, maka akan terjadi ledakan yang mendorong piston ke bawah dan menghasilkan tenaga. Nah, pada akhirnya, pada langkah terakhir, yaitu langkah buang, piston kembali ke atas untuk mengeluarkan gas hasil pembakaran melalui silinder. Adapun kekurangan dan kelebihan dari motor bakar 4 tak itu sendiri, yang pertama itu ada kekurangan. Dari kekurangan itu, yang pertama itu ada ukuran dan berat mesin motor bakar 4 tak itu cenderung lebih berat dibandingkan pada mesin motor 2 tak. Nah, yang kedua itu biaya produksinya, di mana mesin motor bakar 4 tak itu lebih mahal untuk produksinya dibandingkan mesin bakar 2 tak. Dan yang ketiga itu dalam penggunaan ruang, di mana desain mesin 4 tak itu memerlukan banyak ruang dibandingkan mesin motor bakar 2 tak. Nah, adapun kelebihan dalam motor bakar 4 tak itu sendiri, yang pertama itu ada efisiensi bahan bakarnya itu yang mudah, dan yang kedua itu ada emisi gas buang yang lebih rendah. Yang ketiga itu ada kekuatan dan daya tahan yang lebih baik. Yang keempat itu ada pengoperasian yang halus dan tenang. Yang kelima itu ada perawatan yang lebih mudah. Dan yang keenam itu kemampuannya untuk menghasilkan tenaga yang lebih tinggi. Adapun komponen-komponen yang terdapat pada motor bakar 4 tak sendiri itu yang pertama ada silinder, yang dimana silinder itu berfungsi sebagai ruang atau tempat terjadinya proses pembakaran dan kompresi. Nah, yang kedua itu ada piston, di mana piston itu berfungsi sebagai komponen yang bergerak naik turun dalam silinder dan menghasilkan tenaga dari proses pembakaran. Dan yang ketiga itu ada katup hisap dan katup buang, yang dimana katup hisap dan katup buang itu berfungsi untuk mengatur aliran campuran udara dan bahan bakar yang masuk, serta gas hasil pembakaran yang keluar melalui silinder. Dan yang kelima itu ada busi, yang dimana busi tersebut itu berfungsi untuk memicu percikan api dan untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Dan yang keenam itu ada crankshaft atau poros engkol,
yang dimana poros engkol tersebut itu berfungsi mengubah gerakan linear piston menjadi gerakan rotasi untuk menghasilkan tenaga. Yang ketujuh itu ada roda gigi dan timing yang berfungsi untuk mengatur waktu pembukaan dan penutupan katup. Nah, yang kedelapan itu ada sistem pelumasan, yang dimana sistem pelumasan tersebut itu berfungsi untuk mengurangi gesekan antar komponen yang bergerak. Yang kesembilan itu ada filter udara dan filter bahan bakar, yang dimana filter-filter tersebut itu berfungsi untuk menyaring udara dan bahan bakar sebelum masuk ke dalam silinder. Yang ke-10 itu ada radiator, yang dimana radiator tersebut itu berfungsi untuk mengatur suhu mesin agar tidak terjadi overheat. Dan yang terakhir itu ada saluran buang, yang dimana saluran buang tersebut itu berfungsi untuk mengeluarkan gas hasil pembakaran yang dikeluarkan dari mesin. Adapun contoh pengaplikasiannya dalam dunia pertanian itu yang pertama ada traktor, yang dimana traktor itu dilengkapi dengan mesin 4 tak dan digunakan untuk membajak tanah, menanam, dan mengolah lahan pertanian, serta memberikan efisiensi dan daya tahan mesin yang kuat dan membuat traktor itu lebih mampu bekerja di berbagai kondisi tanah. Dan yang kedua itu ada mesin pemotong rumput, yang dimana mesin pemotong rumput itu bertenaga dengan mesin 4 tak dan digunakan untuk merawat kebun, ladang, atau area pertanian dengan cara memotong rumput dan tanaman liar. Yang terakhir itu ada kesimpulan, yang dimana kesimpulan tersebut itu membahas tentang motor bakar 4 tak merupakan jenis mesin pembakaran dalam yang efisien dan ramah lingkungan, serta hanya menyelesaikan satu siklus kerja melalui 4 langkah, yaitu langkah yang pertama yaitu hisap, kompresi, pembakaran, dan buang. Adapun kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh mesin 4 tak tersendiri itu ada yang pertama, efisiensi bahan bakar, emisi yang lebih rendah, daya tahan yang baik, dan pengoperasian yang lebih tenang. Meskipun motor bakar 4 tak itu memiliki beberapa kekurangan, seperti ukuran yang lebih besar, biaya produksi yang lebih tinggi, tetapi motor bakar 4 tak tetap menjadi pilihan yang populer dalam berbagai aplikasi, termasuk kendaraan bermotor dan alat pertanian. Dengan kemampuannya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, motor bakar 4 tak memainkan peran penting dalam industri otomotif dan pertanian, serta mendukung kebutuhan masyarakat modern dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian presentasi motor bakar 4 tak ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nia Puspita Agustiani dengan NPM 2414071013, kelas Tab A, angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah MBTP dengan judul materi Motor Bakar 2 Tak dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mareli Telaumbanua STP MSc. Dan langsung saja untuk yang pertama itu ada pengertian dan gambar pada motor 2 tak sendiri itu adalah jenis mesin pembakaran dalam yang hanya menyelesaikan satu siklus kerja, yaitu isap, kompresi, pembakaran, dan buang. Nah,
hanya dalam 2 langkah piston atau satu putaran poros engkol, yang artinya dalam satu putaran penuh poros engkol, motor 2 tak sudah menyelesaikan satu tenaga yang biasa disebut dengan power stroke, berbeda dengan motor 4 tak yang memerlukan 2 putaran poros engkol untuk menghasilkan suatu tenaga. Adapun, prinsip atau cara kerja motor bakar 2 tak, pada langkah pertama yaitu kompresi dan isap, piston bergerak dari bawah ke atas dari TMB ke TMA, lalu campuran bahan bakar dan udara yang ada di dalam silinder itu dikompresikan, dan pada saat yang bersamaan pengisapan di ruang poros engkol terjadi pengisapan campuran baru dari karburator ke ruang engkol melalui lubang isap yang biasa disebut dengan inlet port, dan ketika piston mendekati TMA, campuran di dalam silinder itu menjadi tekanan yang sangat tinggi dan panas. Pada langkah kedua, yaitu langkah usaha dan buang atau turun, saat piston itu mencapai TMA, busi memercikan api dan membakar campuran bahan bakar dan udara yang sudah terkompresi. Saat sudah terkompresi, maka akan terjadi ledakan atau pembakaran yang mendorong piston ke bawah, dan yang terjadi pada langkah usaha saat piston turun, itu lubang terbuka dan gas-gas sisa yang dari pembakaran tersebut itu keluar. Lalu pada lubang bilas terbuka, campuran baru dari karter masuk ke silinder dan mendorong sisa gas buang untuk keluar. Adapun komponen-komponen pada motor bakar 2 tak, yang pertama itu ada silinder, yaitu tempat piston bergerak naik turun. Yang kedua itu ada piston atau torak, yang dimana berfungsi untuk mengubah tekanan gas hasil pembakaran menjadi gaya mekanik. Terus yang ketiga itu ada cincin piston atau piston ring yang berfungsi untuk menahan kebocoran gas pembakaran. Yang keempat itu ada batang piston yang dimana dia berfungsi untuk menghubungkan piston dengan poros engkol atau yang bisa disebut dengan crankshead. Yang kelima itu ada poros engkol atau crankshaft yang berfungsi untuk mengubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar. Dan yang keenam itu ada kepala silinder yang berfungsi untuk menutup bagian atas silinder. Terus yang ketujuh itu ada katup atau valve yang mengatur keluar masuknya campuran udara, bahan bakar, dan gas buang. Yang kedelapan itu ada busi atau spark plug yang berfungsi untuk menghasilkan loncatan api listrik. Yang kesembilan itu ada karburator, yang dimana karburator tersebut itu berfungsi untuk menyampur udara dan bahan bakar dengan perbandingan yang tepat. Yang ke-10 itu ada sistem pelumasan yang berfungsi untuk mencegah keausan dan menjaga suhu mesin agar tetap optimal. Terus yang ke-11 itu ada sistem pendingin atau cooling system yang berfungsi untuk menjaga temperatur mesin agar tidak terlalu panas. Dan yang ke-12 itu ada sistem bahan bakar atau fuel system yang berfungsi untuk menyimpan dan menyalurkan bahan bakar ke karburator atau injektor. Yang ke-13 itu ada sistem pembuangan yang berfungsi untuk mengurangi kebisingan. Dan yang terakhir itu ada carter atau crankcase yang berfungsi sebagai ruang pra atau kompresi campuran udara bahan bakar.
Adapun gambar yang komponen yang terletak pada di samping sini, dan adapun kelebihan dan kekurangan pada motor bakar dua tak, yang pertama itu ada kelebihan, yang dimana kelebihan tersebut itu mencakup konsumsi bahan bakar yang lebih boros, dan sebagai campuran bahan bakar dan udara ikut terbuang bersama gas buang, sehingga pemborosan bahan bakar terjadi. Dan gas buang yang lebih kotor atau polusi tinggi karena oli bercampur dengan bahan bakar dan ikut terbakar di ruang bakar. Yang ketiga itu ada umur mesin yang lebih pendek. Akibatnya pada bagian dalam mesin seperti piston dan silinder itu lebih cepat aus atau rusak. Dan yang keempat itu suara mesin lebih bising atau sistem buang yang sederhana dan putaran mesin yang tinggi menyebabkan suara lebih keras dan kasar dibandingkan motor 4 tak. Dan yang kelima itu ada torsi pada putaran rendahnya yang kurang stabil, artinya mesin 2 tak ini bekerja optimal hanya pada putaran tinggi. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama ada tenaga yang lebih besar, artinya setiap putaran menghasilkan tenaga, sehingga daya yang dihasilkan lebih besar dibandingkan motor 4 tak dengan kapasitas mesin yang sama. Yang kedua itu ada putaran mesin lebih cepat, artinya pada setiap dua langkah menghasilkan tenaga, mesin 2 tak bisa berputar lebih cepat. Dan yang ketiga itu ada desain dan strukturnya yang lebih sederhana. Hal ini membuat konstruksi mesin lebih ringan, lebih murah, dan mudah dirakit, serta perawatannya mudah dan murah. Perawatan lebih sederhana dan biaya servis dan perbaikan itu lebih murah. Yang kelima itu ada ukuran mesin lebih kecil dan ringan, yang artinya motor 2 tak itu lebih kompak dan ringan sehingga mudah dibawa dan dipasang pada berbagai alat. Adapun pengaplikasiannya pada mesin pertanian, yang pertama itu pada mesin semprot pertanian atau sprayer yang berfungsi untuk menyemprot pestisida, herbisida, atau pupuk cair ke tanaman. Yang kedua itu ada mesin potong rumput, yang dimana dia berfungsi untuk memotong rumput di area pertanian, perkebunan, atau ladang. Dan yang ketiga itu ada pompa air portable yang berfungsi untuk mengalirkan atau menyedot air dari sumber air untuk irigasi sawah atau kebun. Adapun kesimpulan pada motor bakar dua tak ini adalah mesin yang hanya menyelesaikan satu siklus kerja dalam dua langkah piston, yang dimana mesin ini menghasilkan tenaga besar dengan ukuran ringan dan sederhana. Namun, boros bahan bakar, berasap, dan umur mesinnya itu lebih pendek dibandingkan motor bakar 4 tak. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam penyampaian presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nia Puspita Agustiani dengan NPM 2414071013, kelas Tab A, angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah MBTP dengan judul materi penyaluran bahan bakar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mareli Telambanua STP MSc. Baik, untuk yang pertama itu ada metode penyaluran yang dimana ada 3. Yang pertama itu ada gambar 1, yaitu mesin bensin injeksi motor, dan yang gambar kedua itu ada mesin
bensin karburator, dan yang ketiga itu ada gambar mesin diesel. Nah, definisi dari ketiga metode tersebut, nah pada gambar yang pertama yaitu mesin bensin injeksi merupakan mesin yang mengalirkan bahan bakar ke ruang bakar melalui sistem injektor secara elektronik. Dengan injektor akan menyemprotkan bahan bakar dalam jumlah dan waktu yang tepat sesuai dengan perintah ECU atau Electronic Control Unit. Nah, pada definisi gambar yang kedua, yaitu gambar mesin bensin karburator, merupakan mesin yang mencampurkan udara dan bahan bakar di dalam karburator sebelum masuk ke ruang bakar dan dicampurkan ini dan diatur oleh bukaan katup gas atau yang bisa disebut dengan throttle. Nah, pada definisi yang ketiga, yaitu pada mesin diesel sendiri itu merupakan pembakaran dalam yang hanya menggunakan bahan bakar solar atau diesel dan bekerja dengan sistem penyalaan kompresi yang dimana artinya bahan bakar tersebut itu disemprotkan ke udara yang sudah dikompresi hingga sangat panas sehingga terbakar tanpa busi. Adapun ciri utama pada ketiga metode penyaluran tersebut dan ciri yang menjadi ciri utama pada gambar yang pertama yaitu pada mesin injeksi itu pembakarannya yang cukup lebih efisien, irit bahan bakar dan emisi gas buangnya itu yang lebih rendah. Ciri utama pada gambar yang kedua yaitu pada mesin karburator itu sistem mekanisnya itu cukup sederhana, mudah untuk diperbaiki, tetapi konsumsi bahan bakarnya itu yang kurang efisien dibandingkan sistem injeksi. Dan pada mesin diesel, ciri utamanya itu yaitu torsinya sangat besar, efisien untuk beban berat, dan sering sekali digunakan pada kendaraan-kendaraan besar seperti alat-alat pertanian. Nah, adapun prinsip atau cara kerja pada ketiga metode penyaluran tersebut, eh, cara kerja pada mesin injeksi yaitu udara masuk melalui throttle atau bodi dan bahan bakar yang masuk itu disemprotkan oleh injektor sesuai dengan perintah ECU. Lalu dicampurkan udara dan bahan bakar, lalu dikompresi dan dibakar oleh busi untuk menghasilkan tenaga. Nah, prinsip kerja pada gambar yang kedua, yaitu pada mesin bensin karburator, yaitu udara yang bercampur dengan bahan bakar di karburator, kemudian dicampurkan untuk masuk ke ruang bakar, dan setelah dikompresi oleh piston, busi akan memicu pembakaran dan menghasilkan tenaga. Dan prinsip atau cara kerja pada mesin diesel, yaitu udara akan dikompresi hingga sangat panas, lalu bahan bakar solar akan disemprotkan dan terbakar sendiri tanpa busi, yang dimana artinya pembakaran ini hanya menghasilkan tekanan yang mendorong piston dan akan menghasilkan tenaga. Adapun fungsi dari metode penyaluran mesin ini, yang pertama itu ada fungsi dari mesin injeksi sendiri itu untuk mengubah energi kimia dari bahan bakar bensin menjadi energi mekanik.
dan melalui proses pembakaran yang diatur secara elektronik sehingga menghasilkan tenaga yang efisien untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Dan fungsi dari mesin bensin karburator sendiri yaitu untuk mencampur udara dan bahan bakar secara mekanis yang ada pada dalam karburator, lalu membakarnya di ruang bakar untuk menghasilkan tenaga penggerak pada kendaraan atau mesin ringan. Dan pada mesin diesel juga mempunyai fungsi untuk mengubah energi dari bahan bakar solar menjadi energi mekanik dengan pembakaran bertekanan tinggi yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan berat seperti alat pertanian dan mesin industri. Adapun kelemahan pada mesin dan kelemahan yang pertama itu ada kelemahan mesin bensin injeksi, yaitu biaya perawatan dan perbaikannya itu lebih mahal karena sistemnya itu menggunakan komponen elektronik yang rumit serta memerlukan alat khusus untuk diagnosis kerusakan. Dan pada mesin karburator memiliki kelemahan yaitu konsumsi bahan bakarnya yang cukup boros dan pembakarannya kurang efisien. Selain itu, performanya itu juga mudah terpengaruh oleh kondisi cuaca atau ketinggian tempat. Dan pada mesin diesel juga itu memiliki kelemahan yaitu getaran dan suara yang dihasilkannya itu lebih keras, emisi gas buangnya itu lebih tinggi, serta harga komponen dan biaya perawatannya itu yang cenderung lebih mahal dibandingkan mesin injeksi dan mesin karburator. Adapun cara perawatan pada mesin injeksi, karburator, dan diesel, yaitu eh, mesin bensin injeksi, bensin karburator, dan mesin diesel dengan dilakukannya yaitu menjaga kebersihan sistem bahan bakar, mengganti oli, serta filter secara rutin, dan memeriksa komponen penting seperti injektor, karburator, dan sistem injeksi solar, serta melakukan servis berkala agar performa mesin tetap optimal dan tahan lama. Adapun kesimpulan pada metode penyaluran mesin ini yaitu mesin bensin injeksi atau mesin bensin karburator dan mesin diesel sama-sama berfungsi untuk mengubah energi bahan bakar menjadi tenaga mekanik, namun memiliki sistem kerja yang berbeda. Di antaranya itu mesin bensin injeksi itu lebih modern dan efisien, sedangkan mesin bensin karburator itu lebih sederhana namun boros. Sedangkan mesin diesel itu lebih kuat dan hemat bahan bakar, tetapi memiliki getaran dan suara yang lebih besar. Eh, Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nia Puspita Agustiani dengan NPM 2414071013, kelas Tab A, angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah MBTP dengan judul materi Sistem Pendinginan dan Sistem Pelumasan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mareli Telambanua STP MSc. Ya, yang langsung saja untuk yang pertama itu ada
Jadi, pada sistem pelumasan, yaitu sistem pelumasan merupakan sistem pada mesin yang berfungsi untuk mengalirkan oli ke bagian-bagian yang mesin yang bergerak agar mengurangi gesekan, keausan, dan panas berlebih. Sedangkan sistem pendinginan itu merupakan sistem yang berfungsi untuk menjaga suhu kerja mesin agar tetap optimal, tidak terlalu panas atau overheating, dan tidak terlalu dingin. Adapun fungsi utama dari sistem pelumasan yaitu yang pertama untuk mengurangi gesekan antar komponen, dan yang kedua itu untuk mendinginkan bagian dalam mesin, dan yang ketiga itu untuk membersihkan kotoran logam halus, dan yang keempat itu untuk melindungi dari karat atau untuk mencegah terjadinya korosi. Dan pada sistem pendinginan adapun ciri atau fungsi utama pada sistem tersebut, ya yang pertama itu dapat menyerap dan membuang panas hasil pembakaran. Yang kedua itu menjaga suhu mesin agar tetap stabil. Dan yang terakhir itu memperpanjang umur komponen mesin. Adapun jenis-jenis yang ada pada sistem pendinginan, yang pertama itu ada pendinginan udara yang menggunakan sirip-sirip pada silinder seperti tampak gambar pada gambar nomor satu. Dan yang kedua itu ada pendinginan air, yang dimana pendinginan tersebut itu hanya menggunakan radiator dan cairan pendingin, seperti tampak gambar pada nomor 2. Adapun prinsip kerja pada sistem pelumasan, yaitu oli yang disimpan di bak oli atau yang biasa disebut dengan oil pan, yang kemudian dipompa oleh pompa oli untuk menuju ke bagian-bagian mesin yang bergerak seperti pada poros engkol, piston, atau crankshaft. Setelah melumasi oli, kembali turun ke bak oli untuk digunakan kembali. Yang dimana artinya dari bak oli menuju pompa oli, lalu menuju ke saluran oli, lalu ke komponen mesin, dan setelah itu kembali ke bak oli. Dan pada sistem pendinginan menganut prinsip kerja yang dimana sistem pendinginan bekerja dengan cara menyerap panas dari mesin dan membuangnya ke udara agar suhu mesin itu tetap stabil atau optimal. Ada dua jenis utama pada sistem pendinginan. Yang pertama itu ada pendinginan udara, yang dimana pendinginan tersebut itu hanya ada sirip-sirip yang berada pada silinder yang berfungsi untuk menyerap panas dari mesin dan membuangnya langsung ke udara dengan bantuan kipas. Dan yang kedua itu ada pendinginan air, yang dimana berisi air atau cairan pendingin yang berfungsi untuk menyerap panas dari mesin, lalu mengalir ke radiator dan didinginkan oleh kipas sebelum kembali lagi ke mesin. Yang dimana artinya dari mesin menuju ke cairan pendingin, lalu menuju ke radiator, dan dingin kembali, dan lalu kembali ke mesin. Adapun komponen-komponen pada sistem pelumasan, yang pertama itu ada bak oli atau yang biasa disebut dengan oil pan yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung oli mesin. Dan yang kedua itu ada pompa oli atau yang biasa disebut dengan oil pump yang berfungsi untuk menghisap
dan mengalirkan oli ke seluruh bagian dalam mesin. Dan yang ketiga itu ada saringan oli atau yang biasa disebut dengan oil filter, yang dimana fungsi dari oil filter tersebut itu menyaring kotoran atau logam-logam halus yang berada di dalam oli. Terus yang keempat itu ada saluran oli atau yang biasa disebut dengan oil pesek yang berfungsi sebagai jalur untuk mengalirkan oli ke komponen mesin. Dan yang kelima itu ada pressure relief valve yang berfungsi sebagai katup pengatur tekanan oli agar tidak panas berlebihan. Dan yang ketujuh itu ada oil cooler atau yang biasa disebut dengan pendingin oli yang berfungsi untuk mendinginkan oli jika suhu terlalu panas. Dan yang terakhir itu ada oil cukes atau dipstick yang berfungsi sebagai alat untuk memeriksa volume oli. Dan adapun komponen pada sistem pendinginan yang dimana itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama komponen pada sistem pendinginan air yang terdiri dari radiator yang berfungsi sebagai tempat membuang panas dari cairan pendingin. Dan yang kedua itu ada water jacket, yang dimana water jacket tersebut itu berfungsi sebagai ruang di sekitar silinder atau tempat air untuk menyerap panas. Dan yang ketiga itu ada pompa air atau yang biasa disebut dengan water pump yang berfungsi untuk mengalirkan air atau coolant ke seluruh sistem. Yang keempat itu ada thermostat yang berfungsi untuk mengatur aliran air berdasarkan suhu mesin. Dan yang kelima itu ada kipas pendingin yang biasanya disebut itu dengan fan yang berfungsi untuk meniup udara ke radiator agar proses pendinginan itu lebih cepat. Dan yang keenam itu ada tutup radiator yang berfungsi untuk mengatur tekanan di dalam sistem pendingin. Dan yang ketujuh itu ada tangki cadangan yang biasa disebut dengan reservoir tank yang berfungsi untuk menampung kelebihan cairan pendingin. Dan yang kedelapan itu ada selang radiator yang berfungsi untuk menyalurkan air antara mesin dan radiator. Dan komponen pada sistem pendinginan pada yang kedua yaitu sistem pendinginan udara, yaitu yang pertama ada sirip pendingin atau cooling fins yang berfungsi untuk menyerap dan melepas panas ke udara. Yang kedua itu ada kipas atau yang biasa disebut dengan fan yang berfungsi untuk mengalirkan udara untuk melewati sirip dan mempercepat proses pendinginan. Yang ketiga itu ada penutup udara yang biasanya disebut dengan shroud yang berfungsi untuk mengarahkan aliran udara agar tetap efektif. Adapun kelebihan pada sistem pelumasan dan sistem pendinginan yang diantaranya itu ada kelebihan pada sistem pelumasan. Yang pertama itu untuk mengurangi gesekan, dan yang kedua itu untuk mencegah keausan, yang ketiga itu untuk membantu pendinginan, dan yang keempat itu untuk membersihkan kotoran, yang kelima itu untuk mencegah karat dan korosi, yang keenam itu untuk menutup celah kecil, yang ketujuh itu untuk menjaga performa mesin agar tetap optimal dan efisien. Dan ada pun juga kelebihan pada sistem pendinginan. Yang pertama itu untuk menjaga suhu mesin agar tetap stabil. Dan yang kedua itu untuk meningkatkan efisiensi kerja pada mesin. Yang ketiga itu untuk mencegah kerusakan kerusakan yang ada pada komponen. Yang keempat itu untuk memperpanjang umur mesin.
Yang kelima itu untuk mengurangi resiko kebocoran pada oli. Yang keenam itu untuk menjaga performa mesin agar tetap maksimal. Dan selain kelebihan, terdapat juga kekurangan pada sistem pelumasan dan sistem pendinginan yang dialami oleh sistem pelumasan, yaitu diantaranya membutuhkan perawatan rutin seperti pengecekan dan pergantian oli. Lalu, jika terjadi kebocoran oli, dapat menyebabkan kerusakan yang serius terhadap mesin dan oli kotor akan tersumbat dan dapat mengurangi kinerja pelumasan. Sedangkan kekurangan yang terjadi pada sistem pendinginan diantaranya yaitu berpotensi bocor yang dapat menyebabkan mesin menjadi lebih cepat panas, lalu kurang efektif pada mesin besar atau kerja berat, sehingga suhu mesin itu kurang stabil atau tergantung kondisi udara sekitar. Adapun pengaplikasiannya dalam mesin pertanian, yang pertama itu gambar satu. Di situ ada mesin traktor tangan, merupakan contoh dari sistem pelumasan. Dan yang kedua itu ada gambar mesin pompa air, yang dimana contoh tersebut itu merupakan contoh sistem pendinginan udara. Adapun kesimpulan pada sistem pelumasan dan sistem pendinginan ini, yang dimana sistem pelumasan dan sistem pendinginan itu berfungsi untuk menjaga kinerja dan keawetan mesin. Sistem pelumasan itu mengurangi gesekan, keausan, serta membantu mendinginkan dan melindungi komponen mesin. Sedangkan sistem pendinginan yaitu menjaga suhu mesin agar tetap stabil, tidak panas berlebih. Namun keduanya itu saling mendukung untuk memastikan mesin bekerja secara optimal, efisien, dan tahan lama. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam penyampaian eh, PPT ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nia Puspita Agustiani dengan NPM 2414071013, kelas TEP A, angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan eh, mata kuliah MBTP dengan judul materi yaitu Sistem Kelistrikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mareli Telaumbanua STP MSc. Eh, Langsung saja untuk yang pertama itu ada, jadi yang pertama itu merupakan definisi yang dimana terdapat gambar dari sistem kelistrikan itu sendiri yang berdefinisikan yaitu sistem kelistrikan merupakan rangkaian atau komponen yang berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, mengalirkan, dan mengatur arus listrik agar dapat digunakan untuk mengoperasikan berbagai komponen pada mesin atau alat seperti sistem pengapian, penerangan, dan instrumen kontrol. Pada kendaraan atau mesin, sistem kelistrikan sendiri itu berperan sangat penting untuk mendukung kinerja mesin dan memberikan kenyamanan dalam pengoperasian. Adapun fungsi utama pada sistem kelistrikan yaitu yang pertama untuk menghasilkan arus listrik dan untuk kebutuhan mesin dan komponen lainnya. Yang kedua itu untuk menyuplai atau untuk mengalirkan daya listrik ke sistem pengapian, starter, lampu, dan panel indikator.
Yang ketiga itu untuk mengatur tegangan dan arus listrik agar tetap stabil. Yang keempat itu ada untuk menyimpan energi listrik saat digunakan mesin untuk tidak bekerja. Dan yang kelima itu sebagai atau untuk menyalurkan arus ke berbagai komponen sesuai dengan kebutuhannya. Adapun komponen-komponen pada sistem kelistrikan sendiri, eee, yang pertama itu bersumber dari arus. Yang pertama itu ada aki atau acu atau baterai yang berfungsi untuk menyimpan arus listrik DC atau arus searah dan digunakan saat mesin mati. Dan yang kedua itu ada alternor atau yang biasa disebut dengan generator yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik AC, lalu diubah lagi untuk menjadi DC untuk mengisi aki dan menyuplai komponen. Dan yang kedua itu yang bersumber dari sistem pengisian atau charging system yang tugasnya itu untuk mengisi kembali aki agar tetap penuh dan menyalurkan listrik ke komponen lain saat mesin hidup. Adapun komponen utamanya yaitu yang pertama ada alternator, yang kedua itu ada regulator atau pengatur tegangan, yang ketiga itu ada aki, dan yang keempat itu ada kabel penghubung. Masih mencakup dengan komponen, yang ketiga itu ada sistem starter, yang dimana sistem starter itu berfungsi untuk memutar poros engkol agar mesin tetap hidup. Dan adapun juga komponen utamanya dalam sistem starter yaitu yang pertama ada motor starter, yang kedua itu ada relay starter, yang ketiga itu ada kunci kontak atau ignition switch, yang keempat itu ada aki, dan ada pun juga sistem pengapian yang dimana dia itu berfungsi untuk menghasilkan percikan api pada busi untuk membakar campuran bahan bakar dan udara. Adapun komponen utamanya yang pertama yaitu sebagai koil pengapian, yang kedua itu ada distributor atau pada sistem konvensional, yang ketiga itu ada busi, dan yang terakhir itu ada CDI atau pada sistem modern. Adapun prinsip kerja pada sistem kelistrikan, yaitu aki untuk menyimpan energi listrik DC, dan pada saat mesin dihidupkan, motor starter itu menggunakan arus dari aki untuk memutar mesin. Lalu ketika mesin hidup, alternator itu akan menghasilkan listrik dan mengisi kembali aki. Dan arus listrik dari alternator juga akan mengalir ke sistem pengapian, penerangan, dan instrumen. Lalu semua arus itu akan diatur oleh regulator agar tegangannya itu tidak berlebihan dan sistemnya itu akan terus stabil. Adapun jenis-jenis sistem kelistrikan yang pada mesin itu, yang pertama ada sistem kelistrikan DC atau direct current, eee, yaitu arus yang mengalir searah dan digunakan pada kendaraan. Yang kedua itu ada sistem kelistrikan AC atau alternating current, yaitu arus bolak-balik yang biasanya digunakan pada peralatan rumah tangga atau generator listrik-listrik yang besar. Adapun penerapan dalam mesin pertanian, yaitu pada traktor tangan, yang dimana traktor tersebut itu menggunakan sistem kelistrikan untuk starter
lampu, dan indikator. Dan yang kedua itu ada combine harvester yang berfungsi memiliki sistem kelistrikan yang kompleks untuk sensor sebagai motor penggerak dan panel kontrol. Adapun kelebihan dan kekurangan pada sistem kelistrikan sendiri itu, yang pertama ada kelebihan, yaitu dapat menghidupkan mesin dengan mudah melalui starter dan menyediakan penerangan dan sinyal yang aman. Dan yang terakhir itu memudahkan pengontrolan mesin secara otomatis. Adapun kekurangannya juga, yang pertama itu memerlukan perawatan aki dan kabel secara rutin. Yang kedua itu rentan terhadap gangguan jika terjadi konsleting. Dan yang terakhir itu komponen kelistrikan itu relatif mahal apabila salah satu komponennya itu rusak. Jadi, kesimpulan pada sistem kelistrikan ini itu merupakan bagian vital dalam kendaraan dan mesin pertanian dan berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, serta menyalurkan energi listrik ke berbagai sistem. Dengan perawatan yang baik, sistem ini dapat mendukung kinerja mesin secara maksimal, efisien, dan aman. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nia Puspita Agustiani dengan NPM 2414071013, kelas TPA angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah NPTP dengan judul materi Sistem Transmisi Manual dan Matic, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mareli Telambanua STP MSc. Langsung saja untuk yang pertama itu ada ada sistem transmisi. Nah, apa sih sistem transmisi itu? Seperti pada gambar tersebut, sistem transmisi itu merupakan sistem yang berfungsi untuk menyalurkan dan mengatur tenaga dari mesin ke roda penggerak agar kendaraan dapat bergerak dengan kecepatan dan tenaga yang sesuai dengan kondisi jalan dan beban. Atau dengan kata lain, transmisi itu berperan untuk mengatur perbandingan putaran mesin dan putaran roda sehingga kendaraan bisa berjalan lambat dengan tenaga yang besar saat menanjak atau cepat dengan tenaga kecil saat di jalan datar. Adapun jenis-jenis transmisi, yang pertama yaitu ada transmisi manual dan yang kedua itu ada transmisi matic. Pada transmisi manual itu sendiri itu merupakan sistem transmisi yang pengoperasiannya itu melalui perpindahan giginya dengan dilakukan secara manual oleh pengemudi dengan bantuan pedal atau kopling dan tuas persneling dari tuas gigi. Dan pada sistem ini harus menekan pedal kopling terlebih dahulu untuk memutus tenaga mesin dan kemudian memindahkan gigi secara manual sesuai dengan kebutuhan, kecepatan, dan kondisi jalannya. Nah, pada transmisi matic
yaitu merupakan sistem transmisi yang dapat berpindah gigi secara otomatis tanpa perlu kita menginjak kopling atau memindahkan tuas gigi secara manual. Dan pada sistem ini, perpindahan gigi itu dilakukan secara otomatis oleh sistem hidrolik, elektronik, atau kombinasi dari keduanya yang berdasarkan kecepatan kendaraan, putaran mesin, dan posisi pedal gas. Eee, Adapun juga, prinsip atau cara kerja pada sistem transmisi sendiri, yang pertama itu ada prinsip kerja sistem transmisi, yaitu, menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak dengan cara mengubah perbandingan putaran atau rasio gigi agar kendaraan tersebut itu bisa berjalan dengan pelan, cepat, atau mundur sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Dan prinsip atau cara kerja pada sistem transmisi yang manual itu bekerja berdasarkan kendali langsung dari pengemudi dengan menggunakan pedal kopling dan tuas gigi. Dengan kuncinya, pengemudi itu harus mengatur sendiri perpindahan gigi sesuai dengan kondisi jalan dan kecepatan yang dibutuhkan juga. Dan prinsip kerja sistem transmisi yang matic itu bekerja juga secara otomatis tanpa pedal ataupun kopling dengan menggunakan sistem hidrolik, torque converter, dan kontrol elektronik dengan cara mengatur perpindahan gigi dan diatur secara otomatis oleh sistem tanpa campur tangan pengemudi. Adapun komponen pada sistem transmisi itu seperti pada gambar, yang pertama itu kopling yang berfungsi untuk menghubungkan tenaga dari mesin ke transmisi. Terus yang kedua itu ada poros input atau input shaft yang berfungsi poros yang menerima putaran dari kopling dan akan diteruskan ke gear atau transmisi. Yang ketiga itu ada gear atau roda gigi yang berfungsi untuk mengubah perbandingan putaran dan torsi sesuai dengan kebutuhan atau kecepatan yang ada pada kendaraan. Dan yang keempat itu ada poros output atau yang biasa disebut dengan output shaft yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari gear ke poros propeller atau diferensial. Yang kelima itu ada shift fork atau shift lever atau biasanya disebut dengan gigi pemindah dan tuas pemindah yang berfungsi atau digunakan untuk memindahkan posisi gigi sesuai dengan keinginan pengemudi. Terus yang keenam itu ada synchronizer atau sinkronisasi yang berfungsi untuk menyamakan putaran antar gear gear agar perpindahan gigi itu menjadi lebih halus atau pada biasanya yang terjadi itu pada transmisi manual. Terus yang ketujuh itu ada housing atau casing transmisi yang berfungsi sebagai tempat untuk melindungi seluruh komponen transmisi agar tetap sejajar dan terlindungi dari kotoran. Dan yang kedelapan itu ada minyak transmisi atau yang biasa disebut dengan transmission oil yang berfungsi untuk melumasi dan mendinginkan komponen transmisi agar tidak cepat haus. Adapun juga komponen pada sistem transmisi manual yang dimana terletak seperti gambar
Yang pertama itu ada coupling atau clutch yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan ke arah transmisi secara manual saat pengemudi menjalankan kendaraan. Terus yang kedua itu ada poros input atau input shaft yang berfungsi untuk menerima putaran dari kopling dan menyalurkannya ke gear transmisi. Terus yang ketiga itu ada poros output atau yang biasa disebut dengan output shaft yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari gear transmisi ke poros propeller atau diferensial. Yang keempat itu ada gear set atau rangkaian roda gigi yang berfungsi untuk mengatur perbandingan putaran dan torsi sesuai dengan kecepatan kendaraan. Terus yang kelima itu juga ada synchronizer atau yang biasa disebut dengan sinkronisasi yang berfungsi untuk menyamakan kecepatan putaran antar gear sehingga perpindahan gigi itu menjadi lebih halus. Terus ada shift fork atau shift lever, yaitu gigi dan tuas pemindah yang berfungsi untuk menggeser gear untuk memilih gigi sesuai dengan keinginan pengemudi. Terus ada bearing atau leher yang berfungsi untuk menopang poros agar berputar dengan lancar dan mengurangi gesekan. Terus ada flowsing atau passing transmisi yang juga berfungsi sebagai tempat untuk melindungi seluruh komponen transmisi manual. Dan yang terakhir itu ada oli transmisi yang dimana berfungsi untuk melumasi dan menjaga suhu komponen agar tidak cepat haus. Adapun juga komponen pada sistem transmisi matic seperti gambar yang sudah terletak atau terlihat, yaitu komponen-komponennya itu terdiri dari yang pertama ada torque converter sebagai pengganti kopling pada transmisi dan untuk meneruskan dan memperbesar torsi. Terus yang kedua itu ada planetary gear set yang berfungsi sebagai rangkaian roda gigi yang menghasilkan berbagai perbandingan gigi tanpa perlu memindahkannya secara manual. Terus ada clock, park, dan brake band yang berfungsi untuk mengunci atau melepaskan bagian tertentu dari planetary gear untuk mengubah rasio gigi. Dan ada hydraulic system atau sistem hidrolik yang berfungsi untuk mengatur tekanan oli transmisi untuk mengontrol kerja clutch dan brake band. Terus ada valve body yang berfungsi sebagai pusat pengatur aliran oli transmisi yang mengendalikan perpindahan gigi secara otomatis. Terus ada oil pump atau yang bisa disebut dengan pompa oli transmisi yang juga berfungsi untuk memompa oli untuk sistem hidrolik agar tekanan itu tetap stabil. Terus ada output shaft atau poros keluaran yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari transmisi ke poros propeller atau diferensial. Terus ada transmission fluid atau yang biasa disebut dengan oli transmisi otomatis atau ATV yang berfungsi sebagai pelumas, pendingin, dan media penghantar tenaga dalam torque converter serta sebagai sistem hidrolik. Terus yang terakhir itu ada Transmission Control Unit atau TCU yang berfungsi sebagai komputer yang mengatur perpindahan gigi berdasarkan kecepatan beban dan posisi pedal gas. Adapun kekurangan dan kelebihan pada sistem transmisi yaitu
Yang pertama, kelebihan sistem transmisi, eee, menyalurkan tenaga mesin secara efisien ke roda penggerak, dan yang kedua itu, memungkinkan kendaraan bergerak dengan berbagai kecepatan sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga itu, meningkatkan torsi saat dibutuhkan, seperti saat menanjak atau membawa beban berat. Dan yang keempat itu menghemat bahan bakar dengan pemilihan gigi yang sesuai. Yang kelima itu ada melindungi mesin agar tidak bekerja terlalu berat pada kecepatan rendah ataupun tinggi. Adapun juga kekurangan pada sistem transmisi, yang pertama itu, perawatannya yang cukup rumit, karena terdiri dari banyak komponen yang bergerak, dan yang kedua itu ada biaya perbaikannya itu relatif cukup mahal, yang terutama pada transmisi otomatis. Dan yang ketiga itu ada kemungkinan terjadi kehilangan tenaga atau power loss, yang terjadi karena proses perpindahan gigi. Yang keempat itu, memerlukan pelumasan dan perawatan rutin agar tidak cepat aus. Dan yang terakhir itu kerusakan kecil yang dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan pada sistem transmisi. Adapun, penerapan dalam mesin pertanian, yang pertama itu ada pada traktor tangan atau hand traktor, yaitu sistem transmisi manual yang digunakan untuk mengatur kecepatan gerak dan arah putaran roda atau sebagai penggerak sehingga traktor itu dapat maju mundur dan menyesuaikan tenaga saat membajak tanah. Dan yang kedua itu pada combine harvester atau mesin pemanen padi yang otomatis, yaitu sistem transmisi matic atau hidrostatik yang digunakan untuk mengatur kecepatan, dan tenaga secara halus tanpa perpindahan gigi secara manual, sehingga pengoperasiannya itu menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Ada pun kesimpulan pada sistem transmisi ini, yaitu merupakan sistem, yang berperan penting dalam menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak dengan mengatur kecepatan dan torsi, agar kendaraan atau mesin dapat bekerja secara efisien, meskipun memiliki kelebihan, seperti mempermudah pengendalian dan menghemat bahan bakar, sistem transmisi juga memiliki kekurangan, seperti perawatan yang rumit dan biaya perbaikan yang tinggi. Namun tetap menjadi komponen utama yang menentukan kinerja dan efisien mesin termasuk pada penerapannya dalam berbagai alat pertanian. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam penyampaian atau tutur kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.